Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Siti Rubaiah, and in this video I will continue to explain the next point from the rule of explicit instruction. It's about consciousness raising instruction atau instruksi peningkatan kesadaran. The purpose of explicit instruction is to increase the learner's awareness of the properties of the grammatical, lexical, and phonological features that are the target of instruction. Tujuan dari instruksi eksplisit yaitu untuk meningkatkan kesadaran pelajar akan sifat-sifat fitur gramatikal, leksikal, dan phonological yang menjadi target instruksi. Consciousness raising instruction utilize awareness raising tasks. Example of tasks that teacher can give to student are text reconstruction tasks and text repairs. Students work together to determine the correct text from the text given to them. Instruksi peningkatan kesadaran memanfaatkan tugas peningkatan kesadaran. Contoh tugas yang dapat diberikan oleh guru kepada siswa untuk meningkatkan kesadaran yaitu tugas rekonstruksi teks dan perbaikan teks. Siswa dapat bekerja sama dengan teman sebangkunya atau teman kelompoknya untuk menentukan teks yang benar dari teks yang diberikan kepada mereka. Consciousness raising instruction has been shown to be effective in helping students develop explicit knowledge. Instruksi peningkatan kesadaran telah terbukti efektif dalam membantu pelajar mengembangkan pengetahuan eksplisitnya. The next is about feedback atau umpan balik. There are two types of feedback, namely positive feedback and negative feedback. Positive feedback so the student response or answer is correct, while negative feedback so the student response or answer is wrong. Jadi feedback atau umpan balik ini dibagi ke dalam dua bagian atau dua jenis. Yang pertama ada positive feedback dan negative feedback. Untuk positive feedback sendiri yaitu ditunjukkan kepada siswa ketika respon atau jawaban siswa itu benar. Kemudian untuk negatif feedback sendiri ditunjukkan kepada siswa ketika respon atau jawaban siswa itu salah. Feedback can be done in two times, namely when learning takes place and when learning is complete. Jadi feedback ini bisa dilakukan dalam dua situasi. Yang pertama itu ketika pembelajarannya masih berlangsung dan yang kedua itu ketika pembelajaran sudah selesai. Manfaat yang didapatkan oleh siswa ketika mendapatkan feedback saat pembelajaran berlangsung yaitu bermanfaatnya untuk perbaikan item selanjutnya, perbaikan untuk soal selanjutnya gitu. The next is about the interface position revised, divided to the strong interface position and the weakness interface position. The first is the strong interface position. This position views language learning as similar to other learning. In this view, all types of learning follow the same order, from declarative knowledge or explicit knowledge about the things to be learned, and then procedural knowledge or knowledge of how it is done, and the last is the automatization of this procedural knowledge. Student from one stage of knowledge to the next stage of knowledge with practice. Jadi selanjutnya yaitu the interface position revised. Ini dibagi ke dalam dua. Yang pertama itu the strong interface position. Tentang the strong interface position, posisi ini memandang bahwa pembelajaran bahasa itu sama seperti pembelajaran yang lain atau pembelajaran pada umumnya. Dalam pandangan ini, semua jenis pembelajaran mengikuti urutan yang sama dari pengetahuan deklaratif atau pengetahuan eksplisit tentang hal yang akan dipelajari. Kemudian pengetahuan prosedural yaitu tentang bagaimana hal itu dilakukan. Dan terakhir yaitu otomatisasi pengetahuan prosedural ini. Kemudian peserta didik berpindah dari satu tahap pengetahuan
ke tahap berikutnya dengan cara latihan. The next is the weakness interface position. In this position, implicit and explicit knowledge can cooperate cooperatively, with implicit knowledge being the most important for learning. Dalam posisi ini, pengetahuan implisit dan eksplisit dapat bekerja sama secara kooperatif, dengan pengetahuan implisit menjadi yang paling penting untuk pembelajaran. And weakness interface position that assume that implicit knowledge can only develop naturally through communicative experience, but that teaching explicit knowledge will help accelerate this process. Posisi antarmuka yang lemah mengasumsikan bahwa pengetahuan implisit hanya dapat berkembang secara alami melalui pengalaman komunikatif. Tetapi mengajarkan pengetahuan eksplisit akan membantu mempercepat proses ini. I think that's enough from me about explain this material. Hopefully you understand about what I'm saying, what I'm explain. I'm sorry for my mistake. Thanks for your attention. Thanks for your participation. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.